untuk ide atau objek yang katakanlah benar-benar tidak ada, maka hal tersebut berada di luar imajinasi dan logika manusia. Hingga kita tidak bisa meniadakan keberadaannya gitu. Kita nggak bisa meniadakan atau menganggap hal tersebut tidak ada. Karena memang nggak ada di kepala kita. Karena memang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, namanya kayak gimana, warnanya kayak gimana gitu. Kita mungkin sering mendengar bahwa para ateis mengatakan kalau Tuhan itu nggak ada, baik secara imanen dalam diri manusia maupun secara transenden yang meliputi penciptaan alam semesta. Tapi terdapat sebuah kondisi yang menarik, yakni ketika kita bertanya, bagaimana cara meniadakan yang tidak ada? Artinya, jika memang Tuhan itu benar-benar tidak ada, maka secara otomatis pikiran kita tidak akan pernah bisa meniadakan keberadaannya. Sebab meniadakan sebuah objek atau ide dalam diri manusia yang memang benar-benar nggak pernah ada dalam pikiran kita, itu benar-benar mustahil gitu. Contohnya ketika kita beranggapan bahwa buah apel itu nggak ada. Kita bisa menganggap apel itu nggak ada karena sebelumnya di dalam diri kita atau di dalam pikiran kita telah mengetahui bahwa buah apel itu dalam kehidupan kita ya ada gitu. Sementara kalau kita gunakan analogi serupa, yakni buah yang tidak ada namanya dan tidak ada wujudnya atau tidak pernah eksis di dunia ini, kemudian kita tiadakan atau kita anggap nggak ada, maka yang lahir adalah sebuah kecacatan berpikir dalam kepala kita. Sebab untuk menganggap sebuah ide, objek itu tidak ada, maka ide dan objek tersebut harus terlebih dahulu ada sebagai landasan kita untuk meniadakan keberadaannya gitu. Dan untuk ide atau objek yang katakanlah benar-benar tidak ada, maka hal tersebut berada di luar imajinasi dan logika manusia. Hingga kita tidak bisa meniadakan keberadaannya gitu. Kita nggak bisa meniadakan atau menganggap hal tersebut tidak ada. Karena memang nggak ada di kepala kita. Karena memang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, namanya kayak gimana, warnanya kayak gimana gitu. Jadi pada dasarnya, logika manusia memang secara naluriah dan natural membutuhkan otoritas yang maha kuasa sebagai asal muasal dan sumber dari segalanya. Hal tersebut tidak bisa ditiadakan karena kita terlanjur eksis atau kita terlanjur ada sebagai bagian atau percikan dari kemahakuasaan itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak penting Tuhan yang mana yang kalian sembah, selama kita sadar bahwa realitas dan kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan hasil dari sebuah sebab pertama yang tentunya hanya mampu diciptakan oleh Tuhan. Selama ini, banyak para ateis meniadakan eksistensi Tuhan hanya berdasarkan ide atau konsep-konsep yang dirinya temui dan terima dalam kehidupan. Contohnya ketika terdapat sebuah definisi yang menyimpulkan sifat dan esensi Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Pada dasarnya, hal tersebutlah yang berusaha ditolak oleh mereka para ateis. Bukan eksistensi Tuhan itu sendiri, yang tentunya sangat amat jauh melampaui pikiran dan rasionalitas manusia. Jadi, contoh gampangnya, jika ada sebuah kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa buah apel itu warnanya ungu, maka para ateis akan menolak pandangan tersebut karena bagi mereka bukan seperti itu sejatinya buah apel yang seharusnya memiliki warna tertentu atau warna yang lebih baik atau warna yang lebih cocok. Namun, alih-alih mencari konsep tentang buah apel yang benar, mereka justru mencari jalan pintas dengan mengatakan bahwa buah apel itu nggak ada gitu. Sedangkan mereka lupa bahwa mereka bisa menyalahkan kelompok orang yang mengatakan bahwa buah apel itu warnanya ungu, justru karena di dalam dirinya sedikit banyak menyadari bahwa bukan seperti itu konsep dari buah apel yang benar, yang artinya alam bawah sadarnya mengakui bahwa buah apel itu ada gitu. Jadi, kalau kita tarik kembali pada ranah teologi, maka para ateis yang mengatakan bahwa konsep Tuhan yang selama ini digenggam oleh orang-orang itu salah, sejatinya memiliki sedikit kesadaran bahwa terdapat konsep dari ketuhanan yang jauh lebih benar dan lebih baik gitu. Yang artinya, alam bawah sadar mereka mengakui bahwa Tuhan itu sebenarnya ada gitu. Sebab seperti yang telah kita bahas di awal, ketika Tuhan itu benar-benar tidak eksis, maka nggak akan pernah tercipta sebuah konsep, ide, atau gagasan yang salah. Justru
Karena banyak manusia yang memahami Tuhan dengan cara yang salah tersebutlah menjadi bukti bahwa pada dasarnya Tuhan benar-benar eksis gitu. Mungkin pembahasan kita kali ini terkesan rumit dan berputar-putar, tapi memang dimensi kesadaran manusia tidak pernah mudah untuk dijelaskan gitu. Saya sendiri jauh lebih menghormati orang-orang yang mengatakan bahwa diri mereka adalah orang yang agnostik dibandingkan mereka yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang ateis. Sebab mereka yang agnostik cenderung tidak mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Yang artinya kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya perihal realitas masih mampu untuk berkembang lebih lanjut. Sementara mereka yang ateis justru telah terlebih dahulu menutup dirinya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada dan selesai sampai di situ. Yang justru mencirikan pikiran yang tertutup saat mereka kerap kali beranggapan bahwa mereka memiliki pikiran yang terbuka. Kan nggak sinkron gitu. Pada dasarnya ada sangat amat banyak hal dalam kehidupan ini yang masih tidak kita ketahui. Dan masih ada banyak sekali misteri di alam semesta ini yang belum dapat kita manusia pecahkan. Ada banyak juga pengetahuan yang bahkan belum mampu kita terima sebagai manusia. Jadi jangan pernah merasa puas dan bangga dengan pengetahuan yang kita punya sebagai manusia. Khususnya ketika apa yang tidak kita ketahui pada faktanya jauh lebih luas dari imajinasi yang kita miliki. Sekian Konseltas yang Hening, sampai jumpa.